warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allah meridhai, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau ngecek ini suara saya jelas apa tidak. Saya mau centelkan di sini. Centelkan itu apa sih? Nah, ditempelkan biar saya nggak megang ini. Karena ini penting. Kalau praktisi nanti ndak ya Kak. Ini karena ijazahan penting, jadi para agak di ini kan ya. Jadi ini suaranya lancar ya. Alhamdulillah, saya ini jaket saya agak gagah karena dikasih ya. Kalau beli nggak biasa, nggak gagah. Kalau berhubung dikasih ya, alhamdulillah gagah gratis. Dan saya ditemani oleh pria ganteng-ganteng dari Bandung. Ya Rob. Baik, ayol hadirun. Pada video kali ini saya mungkin kalian bertanya-tanya, Gus, karena ini ada yang kemarin bertanya, yang sering bertanya, Gusnya ini kalau keluar rumah dan seterusnya 1 bulan sampai 7 kali 1 bulan mungkin jarang ketemu, karena kemarin memang saya 3 tahun ini jarang bertemu keluarga ya jarang bertemu keluarga. Jadi ada beberapa praktisi itu bertanya kepada saya, Pak Gus, bagaimana cara perbentengan diri dari keluarganya itu, cara deteksi memageri keluarganya. Maka saya jawab, kalau memageri keluarga cukup niat saja, hamdalah, sholawat, baca dzikir sakron ya, dzikir sakron ketika lafaz waladhdallin surun ya, niat mageri diri sendiri, surun mageri tubuh keluarga kita, surun mageri rumah-rumah kita. Begitu aja sebenarnya. Dan yang jadi masalah adalah sesudah kita pageri itu kan kita tentu harus pula bisa ngecek apakah keluarga kita memang betul-betul aman, kan begitu. Maka saya akan ajarkan kepada panjenengan cara teknik-teknik yang insya Allah bermanfaat. Tidak perlu kalian ngeraga sukma, karena ngeraga sukma itu mahal, pelatihannya 10 juta. Jadi nanti saya akan kasih jarak lebih ampuh dari ngeraga sukma dan lebih ampuh dari mediumisasi. Tidak perlu ilmu yang aneh-aneh, tapi coba nanti saya lebih ampuh dan lebih cepat, dan insya Allah siapapun bisa ya. Cara mendeteksi gangguan gaib dan kita dalam diri keluarga kita gitu loh, dalam jarak jauh. Jadi jarak jauh tanpa media, dalam tingkah apapun. Misalkan kita tingkah nongkrong, diam saja di sini misalkan, ngecek begini bisa. Jadi ngecek begini jarak jauh bisa. Dan tidak memakai khodam. Tidak memakai khodam, tidak memakai asma, tidak memakai bidara, tidak memakai jaket. Pokoknya diam saja di dalam mobil bisa. Dan itu yang saya lakukan berpuluh-puluh tahun ya. Berpuluh-puluh tahun, kelamaan bertahun-tahun gitulah. Jadi caranya adalah, sebelum saya tahu caranya, saya ingin baca dulu. Ini saya mau absen dari mana saja yang hadir di sini. Saya mau baca itu. Desuwoker Abu Zada Ki. Salam Blura. Oh ya, waalaikumsalam Blura. Malang. Mana lagi? Soleh, ya Allah, soleh. Soleh jomblo tuh ini. Assalamualaikum Gus. Cijambi hadir. Cijambi itu mana? Cijambi. Cijambi itu mana? Ini masih depan loh, Jumberu. Oh ya, Jumberu hadir. Mana ini? BSD Tangerang. Oh ya. Waalaikumsalam Tangerang. Cau Pasuruan ini kita. Cau Kalimantan Selatan, Tanah Selatan. Assalamualaikum. Lagi Tulungagung Gus. Oh ya. Cipanas. Assalamualaikum. Mudah-mudahan barakallahu fikum. Mudah-mudahan dijauhkan Allah dari wabah virus COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin.
Jangan lupa setelah kita memakai protokol kesehatan seperti di sebelah kanan saya ini, terlihat kan? Nah, kita harus melakukan protokol ilahiyah, yaitu berdoa kepada Allah. Takhassantu bidzil izzati wal jabarut wa ta'asamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma shrif 'anna hadzal bala' wal waba' wa qina syarra dha' bi lutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Insyaallah panjenengan dibaca mau keluar rumah dan masuk rumah 3 kali, insyaallah jauhkan dari wabah virus COVID-19. Amin. Kendal hadir. Oh ya, assalamualaikum Kendal. Kendal bau rekso. Ya, semangat lagi Kendal. Tetap istiqomah, jangan mudah terkecoh oleh sihir-sihir kupu-kupu. Bima NTB, insya Allah NTB tanggal 24 29 kita di PWNU NTB Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Gus. Anak Lenang Solo hadir. Mana ini? Pandeglang. Assalamualaikum Pandeglang. Tasik mana? Oh, Tasik Malaya. Pandawa live. Oh iya, Karangasem. Pandawa selalu semangat. Terima kasih atas top kontaknya. Siapa namanya? Black Magic. Ada Black Magic kan? Condet itu mana? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Apa yang di tempatnya Gun Fayakun itu bukan? Ya Condet kayaknya. Nah itu Pandang Ramu Lanteng hadir. Oh ya Lampung. Salam untuk semua praktisi di Lampung. Jadi ini loh trio ganteng Hasib, Ki Jenggot dan Ki Afan. Dulu pernah ganteng ketika kontes di apa itu? Playboy. Ayo hadirun. Baik, akan kita tunjukkan caranya. Jadi saya sekaligus ijazahkan. Jadi tadi kan pertanyaannya bagaimana cara membentengi, sudah saya sebutkan kan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara ngecek loh ini sudah pagri Gus. Misalkan ini kita kebobolan enggak, ini keluarga nanti saya ngerukyah di jauh, ini sudah nangani santet ini tingkat provinsi begitu loh. Karena ini kayaknya memang tingkat santetnya terus menerus, pindah rumah terus. Karena yang diserang ini kontraktor. Nah, ada yang tersindir kayaknya. Terus bagaimana ini untuk mengetahui kebobolan apa enggak? Nah, gampang. Jadi saya akan ajarkan caranya. Tetap pada susunan kalimatnya hamdalah, sholawat Ibrahimiyah. Kenapa saya memakai sholawat Ibrahimiyah tidak yang lain? Walaupun pada sebenarnya sholawat ini tidak perlu ijazah. Wala yajuzu ilal ijazah. Cuman menurut ulama fikih memang sholawat Ibrahimiyah lah yang terbaik karena redaksinya dari ketika Isra Mi'raj. Maka kita menggunakan sholawat Ibrahimiyah untuk berdoa kepada Allah dengan semua teknik. Jadi caranya kamu cukup susunan kalimatnya diingat, hamdalah, sholawat, doa kepada Allah. Doa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, terus baca Yasin ayat terakhir. Contoh, saya mau deteksi rumah saya hari ini. Saya di dalam mobil kan begitu. Untuk mengetahui gangguan gaib dan tidaknya, kamu persiapkan diri. Sebentar ini saya mau beri contoh. Tanganmu gini diletakkan di kanan ini. Nah, gini ya. Gini ya, kelihatan ya. Nah, kelihatan kan? Terus menunduk. Tarik nafas kira-kira 3 kali. Jadi tarik nafas, keluarkan mulut. Jangan ditahan. Kalau ditahan kamu tidak bisa nafas, mati. Tarik nafas, keluarkan mulut. Tarik nafas, keluarkan mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya baca yang lebih baik baca Fatihah tawasul kepada guru-guru kita. Tawasul dulu kepada Rasulullah, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan ulama-ulama soleh khususnya yang mengijazahi. Fatihah terus kemudian
Ini saya mau ngecek nih, sekalian saya praktek mau ngecek kondisi apakah di rumah saya ada santet yang menyerang atau tidak. Ya, caranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, jikalau dalam rumah hamba ada indikasi serangan-serangan gaib atau sihir dari para kahin, ya Rabb, Engkaulah yang menjaga keluarga hamba. Tunjukkan kepada hamba, beritahukanlah kepada hamba, rasakanlah kepada hamba ya Rabb energi-energi. Tunjukkanlah jikalau memang ada energi-energi negatif, sihir-sihir yang menyerang keluarga hamba. Amin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Terus kamu fokus ke tangan kanan. Setelah fokus ke tangan kanan, kamu deteksi sekitar rumahmu. Sekitar rumah. Jadi kalau ada sihirnya bagaimana? Kalau ada sihirnya, itu kamu pasti ngerasakan di sekitar rumahmu, di depan rumah, di samping kiri rumah, di belakang rumah. Itu. Nah, kalau kamu kerasakan ketarik, nah tergantung tarikannya. Kalau tarikannya cuman kecil, misalkan gitu ya, itu sihirnya mungkin ada beberapa minggu atau beberapa bulan. Tapi kalau kalau keras, tiba-tiba tanganmu terangkat jubus begini, berarti itu sudah lama, setahun lebih. Jadi santet yang menyerang keluargamu itu sudah setahun lebih. Ketarik gitu. Bahkan bisa saja kamu kesurupan. Karena ketika kamu niat untuk mencari dia, dengan izin Allah ditampakkan oleh Allah, si jin-jin itu kemudian dia menghalangi kamu untuk mencari rumah si jin ini, si khodam santet ini. Makanya dia ngamuk terus kamu kesurupan. Dan itu biasa aja, saya kira biasa aja, tidak usah panik dan seterusnya. Baik, setelah itu kalau kamu misalkan ketarik tanganmu di kamar, berarti ada sosok sudah masuk kamarmu. Begitu. Kemudian kamu ketarik ke knalpot sepeda motormu, itu mungkin motormu belum lunas. Kalau ini guyon ini, biar gak sepaneng gitu ya, tahu. Kalau ketarik ke ATM, ya memang mungkin ATM lagi kosong. Dan itu aja intinya. Kalau kamu ketarik ke satu tempatmu itu kemungkinan wallahu alam, qul la aqulu inni alamul ghaib, saya hanya ngomong sesuai tajribah kita, dan semoga saja membantu panjenengan untuk mengecek kondisi keluarga kita. Karena terutama yang laki-laki, terutama seorang peruqyah praktisi, seorang praktisi ruqyah atau praktisi supranatural atau praktisi apapun ya, yang penting bukan praktisi dukun pijet atau dukun kunci. Insya Allah itu akan membantu Anda biidznillah untuk mengecek kondisi sekitar keluarga Anda apakah ada sihirnya atau tidak. Dan perlu ketahui cara ini adalah, ya sebentar ya, alhamdulillah sholawat, terus tunjukkan ya Allah, amin. Innama amruhu, dua ayat, ayat Yasin terakhir. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wal jawn. Nah, kamu nanti arahkan, niatkan. Nah, bagaimana untuk mengetahui apakah rumah kita sudah ada jinnya? Maksudnya kebobolan, apakah karena kita mungkin niat magri rumah ya sudah pagri kita kan. Misalkan kita berdoa Nabi, baca subuh kamu baca la ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, barang siapa membaca 100 maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kamu yang dilindungi,
Nah keluargamu, kalau nggak kamu ruqyah, kamu lindungi, bagaimana coba? Hanya kamu semata kan? Maka ini saya pernah uji coba. Orang yang di Sukorejo itu ada orang yang terkena sihir, tapi ada satu ibu itu sudah parah, laki-laki, anaknya, suaminya itu sudah parah. Ternyata ada ibu-ibu yang doa itu, tetapi tentu yang dilindungi Allah ya orang yang doa itu. Maka seorang praktisi itu tidak egois hanya melindungi dirinya, tapi keluarganya. Nah cara yang ngecek seperti itu. Jadi nanti arahkan ke kamar. Kalau kamu ketarik misalkan begitu, nah langsung adani kamarmu, adani atau diusir mereka. Nah cara ngusirnya macam-macam, bisa diadani, bisa di buku panduan JRA itu, kemudian bisa juga dengan metode yang sudah saya sharekan, bisa jadi dengan buhur. Nah, ada buhur enggak? Buhur. Nah, buhur ya. Tadi yang ya seperti ini. Nah, buhur. Ini ada buhur. Ini dia ruqyah dulu, terus dibakar, dibakar, terus dibacakan ayat-ayat ruqyah, ya kan? Kemudian diapakan? Didiangkan, diasapi, dibakar di kamarmu itu. Kemudian didiamkan, udah tutup pintunya, dibuka, dan nanti dicek lagi dari jarak. Suruh keluargamu yang di rumah ngecek lagi. Udah kamu cek dari jarak jauh lagi. Begitu. Nah, pertanyaannya kalau mohon maaf. Nah, kalau kita ketarik lagi ke samping rumah bagaimana? Nah, kalau kamu ketarik berarti ada indikasi sihir sudah masuk itu. Pertanyaannya, khodamnya sudah masuk ke rumah belum? Nah, gampang saja. Kalau kamu nanti ketarik berarti khodamnya sudah masuk. Yang selanjutnya, apakah keluarga kita sudah terkena sihir atau bukan? Tanya dulu. Pertama, pundak. Nah, kalau kita mungkin sering ruqyah kan jarak jauh kan keluarga kita nggak tahu tuh apakah kena sihir apa enggak. Makanya yang pertama dia masuk kalau fotonya santetnya itu santet jarak jauh. Misalkan dari dukun, dari kamar kosong, dari ruang kosong dia nyantet dari situ, maka itu akan jarak jauh. Maka cara ngeceknya adalah tanya dulu keluargamu, misalkan istrimu atau anak atau kakakmu. Tanya dulu punggungnya berat enggak, panas enggak, kepala pusing enggak, tulang ekor panas enggak. Kalau iya berarti sihirnya sudah masuk. Begitu. Maka terus langsung ruqyah, langsung diobati dengan Al-Quran, begitu. Jadi itu kalau ketarik terus berarti kan keluargamu sudah kena tuh. Terus bagus bagaimana kalau saya ketarik ke sekitar rumah gitu. Nah itu langsung yang di rumah suruh bacakan ayat membatal sihir Al-Falaq An-Nas misalkan 7 kali. Terus bacakan di garam gerasak, ditaburkan di lokasi tersebut. Insyaallah biidznillah insyaallah segera luntur, meskipun yang nyantet 6 orang, yang nyantet 10 orang, insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena antisipasi kita. Jadi saya ini sudah biasa yang ngancam dukun beberapa sudah biasa, tapi alhamdulillah biidznillah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti mana pengalaman di samping kiri saya ini dia ketika nyopir terlihat kaku loh, ya kan? Nah, beliau ini calon ahli surga insyaallah. Dan mau jadi kiainya Saritem enggak jadi. Kontraktor Saritem jadi terus mengundurkan diri. Jadi beliau ini terindikasi memang yang menyerang banyak. Dia pindah rumah, ya diserang lagi percuma karena jinnya dukun itu ada macam-macam, punya kompetensi macam-macam begitu loh. Ada yang nyerang jarak jauh, ada yang bisanya manual, ada yang macam-macam. Makanya nggak bisa dikatakan satu dukun itu begini, nggak bisa. Beda-beda, ada dukun Kalimantan metodenya cuman begini. Saya menemukan sihir di Madura itu hanya pakai itulah. Belara itu apa sih belara? Kelapa itu, daunnya kelapa itu loh.
Itu cuman diikat begitu aja, dilemparkan di apa namanya, di depan rumah. Baik, itu saja saya kira. Saya ijazahkan cara deteksi gangguan sihir ini, deteksi dengan cepat di rumah kita apakah sudah ada sihirnya atau belum. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat.